Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi panjang umur, sehat walafiat, barakah dunia akhirat, dikabulkeun segala hajat-hajatna, dilancarkeun rezekina, dilunaskeun hutang-hutangna, digampilkeun jodohna, paripis anu tos gaduh jodoh mugia ditambihan bahagiana, ditambihan sakinah mawadah warahmahna, mugia husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Al-Fatihah. Ya kana Abu ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Hamdan nastajlibu bihi ridha wa nastaghfiru bihi su'al qada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul murtada. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri amin. Amin. Wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ma'asyiral habaibul kiram wa izzatil kurama, para habaib, para kiai, para alim ulama, para kesepuhan, para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang saya muliakan dan saya hormati, khususnya yang baru saja menyampaikan tausiahnya untuk kita semua, Kiai Haji Mustafa Aqil Matta'anal wa bituli hayatih, dan juga para kiai-kiai yang lainnya yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, dan memang ke Arapal searah-arahna apal nanti ke ahdi musalesta apal banget tapi pohoalan apunten. Dan para habaibnya ada Al-Habib Ali, Masya Allah, Al-Kaf, dan juga Al-Habib Syekh, ada yang sedang istirahat di rumah, yang sedang menikmati hidangan maksudnya hidangan tohir dan batin. Dan juga kepada Habib Sadik yang Islam apa nama saya lah yang disebutkan Habib Saleh Al-Kaf dan habaib-habaib yang lainnya, para kesepuhannya, hapunten kasadayana mugia sing paranjang yuswa fi taatillah, barakah bagja fi dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan Allah berikan istiqamah dan diberikan oleh Allah rizki al-wasi'ah wal barakah hissiyah wal ma'nawiyah zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamatin birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Dan juga tidak lupa yang saya muliakan dan saya hormati selaku aparatur pemerintahan dari pihak sipil maupun militer, yang paling dari pihak yang paling atas sampai pihak paling bawah, Bapak Presiden kita sampai Bapak RT kita, dan juga mungkin yang mewakili dari Kapolsek, Kapolres, dan juga dari Danramilnya yang hadir maupun yang tidak hadir, kita doakan
Berkat acara Hauliyah ini mudah-mudahan Indonesia aman, Indonesia barakah, Indonesia damai. Mudah-mudahan aparatur pemerintahnya dimudahkan oleh Allah untuk bisa membangun masyarakat yang mempunyai akhlak daripada akhlaknya Sayyiduna Muhammad, dan bisa mengembangkan amanat yang bisa ngebagjakeun masyarakat rakyat Indonesia dan bisa menjaga NKRI yang tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya muliakan dan saya hormati seluruh keluarga besar daripada acara Hauliyah ini, keluarga besar Al-Alim, Al-Allamah, Al-Wali, Al-Maghfurlah, Kiai Haji Abdul Halim beserta keluarga besarnya, turunannya, jamaahnya, murid-muridnya yang semua mempunyai ikatan dengan beliau. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahannya, amin. Allah berikan kebahagiaannya, amin. Dan mudah-mudahan semua yang sudah membantu atas terlaksana acara yang mulia dan bahagia ini, mudah-mudahan Allah muliakan dan bahagiakan. Dan mudah-mudahan yang udah ikut sumbangsi hartanya, pikirannya, tenaganya, bahkan doanya, mudah-mudahan Allah jadikan semua itu wasilah untuk kekabulan daripada hajat-hajat semuanya. Hajatid dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah wa murafaqatul habib sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, adik-adik, pemuda, pemudi, nini-nini, sareng aki-aki. Alhamdulillah. Kurang semangat, alhamdulillah. Kurang tarik, alhamdulillah. Sapoe sabaraha kali ngucapkeun alhamdulillah? Sapoe sabaraha kali? Masya Allah. Awal ma yud'a, pertama kali yang akan dipanggil oleh Allah di hari kiamat agar mereka cepat-cepat dimasukkan ke dalam surganya Gusti Allah. Siapa mereka? Al-Hammadun, kata Nabi Muhammad. Al-Hammadun, para sahabatnya, saha Al-Hammadun teh? Masya Allah. Naon Al-Hammadun teh? Kamana ieu arahna Kanjeng Nabi teh? Masya Allah. Di hari kiamat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, umat Kanjeng Nabi kan umat pang pandeurina diutus leres. Leres kayak umat mimiti saha umat saha? Mending kengke mah mun pangajian mending awewe di hari Pak ini. Laki mah ngajar domba. Kamari gitu di mana lekong. Laki kabeh orang tuh itu kan. Awan mah rame. Kajen mak-make teu naon eta. Kokom eti esi aja di hari. Aya kokom aya. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin. Paling terakhir umat Kanjeng Nabi diutus, lamun secara tartib biasanya nu datang terakhir ya terakhir. Ayeuna meuni karcis datang terakhir. Leres. Aya pangheula capokan wae, tidak punya akhlak inti. Betul? Baru tadi mendengarkan dari kiai kita di Mustafa Akil bilangnya apa? Akhlak. Dia datang pangpendurina hayang pangheula. Naon mana? Nggak bisa kalau datang terakhir ya antri, pasti bagiannya juga terakhir, kecuali orang-orang khusus. Kecuali orang-orang khusus dipihelakeun datang pang pandeurina nya subhanallah nya siga abdi lah datang pang pandeuri. Contohna da khusus da anu rek ceramah. Masa kita bere jalan yuk tukang meh maneh meh nya teu akhlak karena Masya Allah. Jadi datang pang pandeurina lamun orang-orang khususnya pasti dihareukeun. Mangga. Ya, semua siapapun orang-orang khusus, orang-orang spesial walaupun datang telat, pasti dia diutamakan dan didahulukan. Begitu pula kalau kita lihat tartib umat Nabi Muhammad pang pandeuri nungguan asup surga na bos sabaraha juta tahun eta di mahsyar. So, rek ngomong naon ayeuna mulai jauh-jauh. Hirup di dunia bae. Bayar deh, duit tegablek duit, teboga duit. Contoh mah duit teboga, hutang loba, anak eueuh, pamajikan eueuh, gering ongkong, imahna gubuk, lampu pareu, hujan gede. Ayo. Beuteuh kemplong, lapar. Gempa bumi pisan teh kamana? Gempa bumi sabaraha detik bae eta moal
kehidupan 1 jam dalam keadaan susah seakan-akan kehidupan yang bertahun-tahun dan berabad-abad. Betul? Menilila pisang. Apalagi nanti ketika di mahsyar, ketika di perkumpulannya Allah kumpulkan di mahsyar. Jumlah yang malu wala banun. Bermanfaat. Harta bermanfaat. Anak bermanfaat. Bisa itu nyogok nanti di mahsyar Allah panggeulana teu bisa. Aya yang diharap, aya gawat-gawat di sidang, aya di mahsyar, aya cepet-cepet ya di salam tempel. Seberapa? 5 juta. Semuanya mau habis 5 juta. Gak bisa, gak bisa. Mau nyogok pakai apa? Anak, gak bisa. Nyogok pakai apa? Fulus pakai apa? Pakai fulus, gak bisa. Gak ada di sini. Semua kenyataan dan akan terbukti. Tangkelata kalau secara arti tidak akan ada manfaat. Yawm la yanfa'ul mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Datangnya mereka membawa hati yang selamat. Nah, ini anak kalau hati yang selamat, ya, hati yang datang kepada Allah di hari tersebut, hati yang selamat, yang bersih dari segala macam penyakit, itu anak pun akan menjadi manfaat untuk dirinya. Otomatis hati yang bersih akan menjadikan dunia pendidikan kepada anak-anak yang soleh. Harta pun bisa manfaat karena tidak terpancarnya hati yang bersih kecuali harta-harta tersebut terberikan sama sesuatu yang manfaat untuk akhirat. Harta mah ibu bapak yang dimuliakan Allah, kalau pengen tahu harta kita manfaat atau enggak, halal atau enggak, gampang. Kalau harta itu halal pasti keluarnya manfaat semua. Acara hall nyumbang, jeung masjid nyumbang, masjidnya iya masjidnya ini aku boleh masjid. Masjid ada masjid, ini musola apa masjid? Masjid lagi dibangun, ada yang dibangun masjid. Nah ibu-ibu lamun hayang bapak-bapak hayang nyawa duit halal taharan tani ya, lamun nyumbang dari ke masjid berarti halal. Tapi lamun nyumbang ka jogedan di dangdutan ping-ping ke mana-mana, masya Allah komo ngawel, karena disaksikan duit nyawa subhat nyawa haram. Naudzubillah, thumma naudzubillah kayak dibahas kayak lamun sadar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau secara tertib pangpandeli apa? Wah guys nyawa teuing hayang geuwat-geuwat asup ka sorga Gusti Allah. Lamun heueuh bari jeung pedek manehna asup sorga pas belang teh ka neraka nya leuwih sangsara deui. Kalau secara praktik ini lama, tapi subhanallah seperti halnya tadi yang saya katakan. Ya, kalau orang-orang khusus pasti diheula. Mangkana umat Nabi Muhammad mah humul akhirun humul awwalun. Pangpandeuli dari utus tapi diheula. Ayo. Adam mundur. Idris mundur. Nuh mundur kamu. Mundur semuanya. Siapa yang terdepan? Nabi Muhammad. Siapa yang di depan? Kita. Dan setelah dikumpulkan di depan paling terdepan, subhanallah, karena kita adalah orang-orang khusus. Dan setelah itu jelas kata Nabi Muhammad, yang mereka di depan dan paling depan lagi siapa? Al-Hammad. Mereka adalah orang yang hamad. Siapa ya Rasulullah? Yaitu alladzina yahmadullah ala kulli hal atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli hal. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu dan setiap saat. Nah, ini contoh kita panutan seorang yang dihaulin acara pada pagi hari ini adalah beliau seorang sosok Al-Hammadun, seorang sosok yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah ketika kita di depan dan didepankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua karena siapa? Karena Rasulullah. Semua karena siapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah satu kebanggaan dan hadiah dari Allah ketika kita dijadikan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, ini hadiah laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Jelas
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberi hadiah kepada kita, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita diberi hadiah sama seseorang, apa yang harus kita lakukan? Berterima kasih. Dan kalau bisa kita membalas, bahkan dianjurkan untuk membalas, memberikan hadiah. Orang yang saling satu sama lain memberikan hadiah, itu hasilnya adalah cinta. Tahabu kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus kita balas ketika kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menyenangkan Allah. Dan Allah mengatakan, Allah mau, katanya Allah, ente mau nyenangin saya, katanya Allah Subhanahu wa taala. Gampang. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan semua itu bermuara ketika ingin menyenangkan Allah, kita senangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kalau bukan kita umat Nabi Muhammad, ini semua benar. Urusannya mau benar. Mau benar kalau kita lihat sebelum umat Nabi Muhammad, Musolomi di Kumahagen, beak. Yang ini beak. Masya Allah, mau korupsi, beak. Wah, geus pareak. Tapi untungnya orangnya jadi umat kanjeng untungnya jadi umat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dari segi manapun, Masya Allah. Satu saya jelaskan, ya, satu saja. Karena mereka dan orang-orang aulia Allah ini semuanya cerdas. Ya, sampai kecerdasan mereka itu jelas sebagaimana bertepatan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut atau kama qala Rasulullah sallallahu. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu dekat dengan dirinya, dengan nafsunya, selalu mengintrospeksi diri dan berhati-hati. Kira-kira amalan ini, amalan yang kita lakukan ini manfaatnya di akhirat. Kalau nggak manfaat, dia nggak lakukan. Apalagi sesuatu amalan yang menjebloskan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Salah satu daripada hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segi amal. Dari segi amal, umat Nabi Muhammad ngamalkeun namun bae didasari dengan niat ibadah, jadi ibadah Nabi. Amalan apa saja, tapi diniatkan dengan ibadah, semua bisa jadi pahala ibadah. Banyak dahar nyawa dahar, naon dahar teh madang alias nyatu, muncul bahasa Jatiwangi. Nyatu makan, ya. Itu perbuatan apa? Haram, halal, taat, mubah, ya, mubah. Tapi kalau didasari makan itu untuk apa? Menambahkan kekuatan untuk ketaatan kepada Allah, untuk sholat, untuk ibadah. Insya Allah setiap suapan makan itu menjadi pahala. Ini contoh kecil. Bahkan orang-orang yang repot, ya, dalam kerjaannya, Allah kasih mudah juga. Karena mereka adalah umat Sayyidina Muhammad. Bisa dengan bekerja dia dengan sholawat, bisa dengan bekerja dia melakukan bacaan wirid-wirid subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar, apapun itu bisa dijadikan semua pekerjaannya barokah dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala. Sampai pernah ada satu cerita, satu wanita perempuan ketika itu datang kepada Rasulullah SAW. Awewe, perang awewe bu, dongkap pengajian. Ini kita biar tahu dulu, alhamdulillah, ya, seorang waliullah, mereka itu, ya, tahu bagaimana caranya berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah cinta sama dia, Allah senang sama dia, Allah angkat derajatnya, dan Allah berikan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Datang seorang wanita kepada Rasulullah, awewek dongkap kanjeng Nabi. Nabi berkumpul sama para sahabat-sahabatnya. Ketika kumpul dengan para sahabat-sahabatnya, perempuan ini datang mengatakan, ya Rasulullah, nikahkan saya dengan salah satu sahabatmu ini. Sok pamilihkeun. Insya Allah pilihan anda ini hebat, pilihan anda ini tepat, pilihan anda ini tidak akan salah. Sahabat kesepalangnya, aduh gelis awewek. Mudongkap tadi, mudongkap kanjeng Nabi, waduh masya Allah, geus kutilang, terang kutilang, naon kutilang, kurus tinggi, langsing, kurus tinggi, langsung, terus pokoknya nama gelis. Ya, ini dalam sejarah dikatakan kisah ini sebelum turun ayat hijab, ayat hijab, masya Allah. Di situ
datang kepada Nabi Muhammad dengan mengatakan, ya Rasulullah, nikahkan saya. Kata Rasulullah, silakan, siapa yang kalian kamu pilih juga ya Rasulullah, terserah Anda. Kata Rasulullah, sahabat-sahabatku ini baik. Ya, jelas tadi dijelaskan bagi Mustafa Akil bahwasanya bagaimana pendidikan Nabi Muhammad, pendidikan yang sangat berhasil. Santri yang Nabi Muhammad ini sangat berhasil. Ya, nggak tahu kalau santri kita berhasil apa tidak. Ya, tapi kalau santrinya Nabi Muhammad ini secara zahir dan batin hasilnya baik dan hasilnya sangat menyenangkan dan memuaskan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai ketika itu kata pemberi, kata Rasulullah, silakan Anda aja yang pilih. Kata perempuannya, ya sudah ya Rasulullah, kalau begitu biar aja. Sok taroskeun kamu hadir sahabat-sahabat ieu saha nu daek ka ulah. Jadi taroskeun, siapa yang mau kepada perempuan ini? Semua angkat tangan. Ketika saya membaca kisah ini, meureun dia baca abi meureun, Sayyidina Ali tewantun angkat tangan ya. Tapi nantuna meureun. Meureun mun aing aya ge angkat tangan. Ini semua angkat tangan, anak-anak semuanya ada Rasulullah. Lihat Rasulullah, semua mau sama kamu. Semua inginkan kamu. Ya sudah ya Rasulullah, kalau begitu biar adil saya kasih syarat aja. Silakan. Syarat yang pertama yang menikahi saya, kata perempuan ini, adalah seseorang sahabat Anda ya Rasulullah, seorang laki-laki yang setiap minggunya sedekah ontak. Ontak harganya mobil Innova. Saudara mobil Innova. Ayah calon mobil ini ayah. Wah geus mahal apa mana? Mahal. Ieu sahabat nontos angkat tangan teu jadi, teu wantun, turun kabeh. Aing rada palau ieu. Ontak sahanu wantun, saminggu sakali kudu sedekah. Ayah nu kuat ini sedekah. Ada yang kuat seminggu sekali sedekah 80 juta, ada 100 juta, boro-boro 10.000 bae di mari. Sajumat sakali teh mari jeung hanjakal merena. Kumaha hanjakal aya? Kajadian subhanallah, pikiran aing sorangan. Tunduk, oh aing teh ditepak pas teropak datang teh, bener tunduk. Asupkeun duit. Teu sadar manehna baekeun tunduk asupkeun. Anis. Kawarung balik Jumatan teh. Bulan kawarung sarua banget. Pokok dari bayar gerak heula. Hasil bener. Moal aya waktu Jumat aya mungkin waktu Jumat balik ngarokok. Moal aya kecuali mun pengajian aing loba ngarokok. Bedana waktu Jumat jeung Jumat makan Jumat tausiah. Kadang-kadang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya saya bilang kan kok apa yang sudah menjadikan satu majlisnya baik, pasti rahmat, pasti hidayah, tapi anjir keluar ngomongin baturnya masih gede. Oh ternyata masih ngarokok di majlis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus anjir udah beli rokok. Terus berapa? 20.000. Anjing. Dengan 2.000. Kali punau, astagfirullahaladzim, aing salah kasupkeunna 20. Sodako bari di istighfar, aing samulung-mulung. Sodako di istighfaran aya mah. Kakarekeun mere ka masjid 20.000 hanjakan. Jeung rek niat beli rokok tapi diasupkeun ka masjid. Aing kemarin bersyukur alhamdulillah. Ini berkat 20.000 mana asup surga enggak? Asal ulah dihanjakan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang di antara kalian, kata Nabi Muhammad, siapa yang setiap minggunya bisa sedekah onta? Mereka para sahabat terdiam. Ada satu sahabat di pojok. Ana ya Rasulullah. Malah liuk, cing, jelma ieu. Nya jelma malah madang beges. Siga nama ieu mah urusanna kumaha? Lain oke. Sama kurang-kurang kredit motor, kredit mobil, penting aya DP. Mangke. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di sahabat cerdas. Ana ya Rasulullah. Siap. Ya sahabat yang lainnya udah bingung bener enggak nih? Di setiap minggu sedekah onta. Didatang tahu kapan tahu. Siap. Ya sudah, berarti syarat yang kedua, yang ketiga, kamu pun kalau siap, saya akan nikahkan dengan Nabi. Siap ya Rasulullah, betul-betul siap ya. Sebutkan syarat yang kedua. Syarat yang kedua yang menikahi saya adalah seorang laki-laki yang setiap harinya menghatamkan Al-Quran. Siap kamu? Siap. Kembali jam dikit. Siap pokoknya kamu lumayan. Bisa matak bingung. Padahal ya sahabat mau dipayunkan kanjeng Nabi, sahabat penuh kedul.
subhanallah kok dae manehna meureun mudah-mudahan berkat ieu awewe ieu jalma sahabat ieu teh ngajina tambah loba tambah akun sapoe bisa hafal. Siap. Yang ketiga ya Rasulullah, yang menikahi saya adalah seorang laki-laki yang setiap malamnya semalaman penuh dia ibadah kepada Allah. Siap. Hebat. Siap panggil keluarga dinikahkan dengan Nabi, pulang selesai seminggu 2 minggu sampai sabulan dia awewe dongkap deui berkumpul sama-sama. Ya Rasulullah, jadi kunaon jeung Kanjeng Nabi bahwa rajulun kadzab. Dusta eta laki teh. Aing dibodoh. Sapoe kudu menghatamkan Al-Qur'an. Poro-poro hatam Al-Qur'an. Molor bae. Aing digintak teh hanya udah panganten anyar. Tapi kan janjina setelah akad siap setiap hari menghatamkan Al-Qur'an. Poro-poro sedekah ontak madang jeung hayam deh hanteu. Ikan ayam enggak ada. Bohong cenah. Poro-poro sabetingan ibadah henteu ya Rasulullah. Semuanya tidak dikerjakan dan syaratnya tidak dilaksanakan. Rasulullah seseorang yang adil. Rasulullah seorang yang cerdas, Rasulullah seorang yang bijak, dipanggilkan dan dihadirkan dan disidang di depan para sahabatnya. Ditanya, betulkah dakwaan daripada istrimu bahwasanya kamu ini tidak mengerjakan daripada 3 syaratnya? Dijawab pula lagi, ya Rasulullah, tidak, demi Allah, 3-tiganya saya kerjakan. Kamu kerjakan. Coba begitu ya Rasulullah. Dia sahabat saksi, pernah mereka bagian kontak. Sahabat kau, ya Rasulullah. Ini sahabat-sahabat kalian mengatakan, sahabat saya kawan-kawan kalian mengatakan bahwasanya kamu tidak pernah sedekah onta. Lah ya Rasulullah, sami'tu min kalamik ya Rasulullah. Saya pernah mendengar ucapanmu ya Rasulullah, pernah mendengar ucapanmu bahwasanya kalau dari umatmu itu ada yang pertama kali datang sholat Jumat, dia dapat pahala sedekah onta. Is'al ya Rasulullah. Is'al. Siapa yang pertama kali datang ke masjidmu ya Rasulullah? Ana. Aing sedekah onta. Unggal minggu gitu ya. Dijawab oleh ya Rasulullah, maksud saya bukan sedekah seperti itu. Mencit cek lalakina, mana itu ngomong mencit. Mana yang nyala mencit? Aing tuh bisa. Karena kamu cuma judulnya sedekah. Ya ini khususnya umat Nabi Muhammad. Bisa ngomong aduh cenah aing eleh salangkah mati kutu karena sahabat ini cerdas. Nah ini para aulia Allah mereka cerdas, nggak mau mengosongkan waktunya sedikit pun untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amalan, walau amalan sekecil apapun yang mungkin kita lihat ini mudah, tapi kalau karena dia umat Nabi Muhammad, pahalanya sangat besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makana urang gambaran rodo sing pangalin salat Jumat heula ulah pangpadeurina datar pangpadeurina balikna bener-bener urang naos kieu Allahumma shalli ala sayyidina. Padahal kan urang teu mampu sudah tahun tak mampu teu mampu paheula jam salapan di masjid gitu ini iktikaf. Allah Masya Allah, nyabit dan nganggur kurang mah. Dijawab yang kedua ya Rasulullah, saya pernah mendengar ucapanmu ya Rasulullah, anna suratul ikhlas ta'dilu thuluthul Qur'an. Saya pernah mendengar ucapanmu ya Rasulullah, surat Al-Ikhlas telah diaos sekali pahalanya seperti sepertiga Al-Qur'an. Orang tuh akan mintalah di mana ya Rasulullah. Tilu kali cina ambil kaos Al-Ikhlas. Tadi di kuburan 11 kali. Berarti tadi di kuburan ambil 11 kali. Tilu kali deui, tilu kali saperapat kali. Ya. Di makbar. Alhamdulillah. Kata Rasulullah as-sabda, benar benar. Bisa ngomong awalnya. Dibakar itu. Yang ketiga Rasulullah, wallah katanya saya mengerjakan. Sami'tu min kalamika ya Rasulullah, man shalat isya fi jamaah, maka ada maqaman nisful lail, man shalat subuh fil jamaah, maka ada maqaman laila kullaha kama qala Rasulullah. Saya mendengar ucapanmu ya Rasulullah, barang siapa yang sholat isya jamaah setengah dari malam dinilai ibadah, dan barang siapa yang sholat subuh jamaah 1 malam penuh dia dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beribadah kepada Allah. Tiap subuh
Jangankan subuh Isya dan subuh, tanyakan kepada majikan, tanyakan kepada sahabat. Semuanya saya tidak pernah meninggalkan jamaah. Berarti satu penting aing ibadah hadir, hei aing molor dia. Ini dia istimewanya umat Nabi Muhammad. Dari sininya saja sudah, masya Allah. Mereka para wali-wali Allah, makanya mereka bisa istiqomah karena mereka sekecil apapun dari amal ibadah mereka tidak tinggalkan. Itulah kecerdasan daripada mereka umat-umat Nabi Muhammad yang dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin, ayo sama-sama kita jadilah orang yang cerdas, dimana ketika dikasih kesempatan itu tak datang dua kali. Ketika mungkin sekarang kita mampu dengan mengengkeng-engkeng lah, lamun des kolot ibadah mah, lamun des kolot ibadah mah, waduh. Akhirnya apa yang terjadi? Des kolot asam urat keluar, rematik, encok, kolesterol, nolih, segala macam. Akhirnya ibadahnya merosot. Ya susah akhirnya mau naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka ya, ketika kita duduk di acara Qauliyah ini, apa yang harus kita ambil hikmah? Banyak hadirin, banyak sekali. Kalau dibilang katanya acara Qauliyah ini nggak ada di zaman nabinya, kata siapa? Kita tidak mengikuti bahasa omongan-omongan semacam ini. Ya, misalkan buluda di zaman Nabi Allah, tahlilan Allah, haulan Allah, demi Allah, semua ini manfaatnya kembalinya kepada kita. Kalau kita tahu, ibaratkan orang yang mengadakan acara tahlilan, acara kirimkan, acara fatihah ini kepada seorang wali-wali Allah, semua ini kembalinya datangnya kepada kita. Contohnya, misal ada orang pergi umroh, umroh. Dia orang yang belum berpengalaman, orang tua, orang sepuh. Pas nyampe umroh tadi itu ikut travel, ya paspor nggak dicekel ikut travel. Anjirnya ketika turun di airport, ini ke kamar mandi. Keluar di kamar mandi, jamaah di sana wah rekomah. Oh, cerik mah, cerik. Paspor dicepeng ku travel. Rombongan travel udah berangkat. Dia celungak, celinggung, serangan. Kan dia aingin bahasa Arab tuh bisa. Kan dia aingin kempo banget ijegotan kafe. Aing pe cenah polos. Kamarana ieu aing kumaha? Cerik. Kehidupan dalam kesendirian, nggak tahu siapa yang membantu saya. Rek ajak ngomong naon maneh cenah bieu. Sigan lemah pieu. Yang mana bahasa Arab anak ente fulus kan. Ada sapa poe anak ente jeung fulus bikin gini deui bahlul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bingung, dalam kebingungan, subhanallah, kan si bingung. Contoh Bang Edi misalnya, aya Mang Edi dia. Dia kejadian ke kita si Edi ya contoh. Hah? Si Edi kan liar subhanallah, mana ke dalam sedih majerik cerik era. Pokoknya dalam rasa ketakutan. Subhanallah aya hiji jalma katingali cik. Asa kena gitu. Pas di deketan, lah ternyata si Tony. Tony mana? Saya cina Edi kenal dia nya umroh. Mana kenal? Jangan mau digawe dia jadi airport. Masya Allah, alhamdulillah asa kaki ulul, asa ente penyelamat. Kumaha gitu lagi tinggal tuh dia sorangan paspor, kumaha ya aing keluar. Tenang. Senang nggak ini? Bunga nggak? Sama kita juga masuk kuburan sama dikenal. Oh, dikenal. Nya hareupan malaikat, ayo rek ngomong naon? Bukan nakir hareupan, sia rek ande. Hah? Sia pejabat. Wah, rek pejabat, rek polisi, rek tentara, rek kiai, rek habaib, rek lawang saha, beunghar, malarat, jero kubur geus parokok. Saha nu baturan? Kandi urang arahna ke mana? Ya Allah. Gak kenal ini alam apa ini? Oh iya ke alam kubur, masya Allah. Subhanallah, ketika dalam keadaan susah datang. Sahat ya Ali. Ci. Mana anak ya Abdul Halim. Wah. Alhamdulillah, cenah kenal Andi mah cenah ka anjeun kiai. Nya kenal da mana masuk kiringan hormat. Dan mana masuk kiriman Al-Fatihah dongkap Syekh Abdul Qadir Jailani. Alhamdulillah ya Allah, yang malaikat nomor 4
mundur terus. Banyak mundur malaikat. Mundur malaikat, waduh, kumaha nu ngabeking sa. Para wali-wali kabeh si Abdul Qadir Jailani. Ya, Syekh Nawawi Banten ini tadi dicaritakeun, masyaallah. Kunaon? Da urang kenal siring ngiriman Fatihah sering hadir haul hadir teh zaman nu sok bukolan cenah eueuh zaman Nabi. Geus cenah sorangan di kubur kali itu. Dia masyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah. Itu pentingnya acara hauliyah. Agar kita ini nyambung dan kenal, bukan hanya saja dari segi manfaat dan pahalanya, tapi ketika nanti di alam barzah, ketika di alam kubur, ketika di alam akhirat kita butuh syafaat mereka, bantuan mereka, kita butuh pertolongan mereka agar mendampingi, menjadi membawa kita kepada golongan mereka dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua apa? Kita mengikuti apa? Cara dan langkahnya. Bagaimana kok bisa mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kok mereka ini bisa menjadi seseorang sosok yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah buktikan kita kumpul ke kutub mereka. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, "Tsumma yubahu lahul qabul." Tidak haballa abdan nada Jibril, dipanggil Jibril mereka dia Jibril diuji Allah. Sesungguhnya saya cinta kepada fulan. Cintailah kamu ya Jibril fulan tersebut. Lalu Jibril mencintainya. Tsumma yunadi Jibril ila ahli sama. Lalu Jibril bilang sama penduduk langit, ya penduduk langit, Allah cinta ke fulan. Cintailah fulan ya ahli langit. Semua orang-orang langit, penghuni langitnya itu para malaikat dan semuanya mencintai orang tersebut. Tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di bumi bagaimana tandanya? Tsumma yuqa'u lahul qabul fil ardi. Allah memberikan kekabulan di muka bumi ini, tanda untuk orang tersebut. Dengan apa? Orang-orang di muka bumi ini mencintai daripada orang tersebut. Contohnya ketika kita datang hall acara fulan, Habib fulan, Kiai fulan, sepuh fulan, kita datang karena kita cinta kepada orang yang kita hauli tersebut. Ini tanda bahwasanya orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang tersebut bisa dicintai oleh Allah? Pak, Bu, orang manusia. Ya, ada orang yang tiba-tiba amalannya sedikit dengan amal, tapi orang tersebut dicintai sama Allah. Tidak tahu itu pilihan Allah, hak vetonya Allah. Ya, seperti malaikat-malaikatnya, ya, malaikat banyak, tapi yang dipilih berapa? Allah yastafi minal malaikah, ya, rusulah wa minan nas. Manusia-manusia siapa? Yaitu para nabi dan rasul. Itu hak vetonya Allah. Ada juga orang-orang manusia subhanallah nggak tahu, tiba amalannya sedikit, tapi orang tersebut dicintai sama Allah. Jadi ada orang yang dicintai karena otomatis nggak tahu langsung Allah cinta. Ada lagi orang itu dicintai, tapi orang itu dapat cintanya Allah berkat apa? Berkat amal ibadahnya dia. Berkat amal ibadahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak tahu kita posisi yang di mana. Yang mau kita sih tujuannya memang kita ingin dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau tidak ingin mencintai hambanya, dapat. Semua kembalinya kepada hati. Allah yutale, Allah memperhatikan daripada hamba-hambanya ketika hamba tersebut. Kenapa dicintai sama Allah? Pasti hamba tersebut hatinya bersih, tidak ada penyakitnya, tidak ada penyakitnya, tidak ada penyakit, tidak ada sombong, tidak ada hasud, tidak ada iri, tidak ada dengki. Sealim apapun Anda ada yang lebih, sekaya apapun Anda ada yang lebih kaya. Setinggi jabatan Anda ada yang lebih tinggi. Jangan sekali-kali kita sombong, hasud, iri, dengki, apapun. Sepintar-pintarnya kita bisa kitab kuning, lengkap, nahu, sorok, titik, naon tegas, pintar. Tapi dalam hatinya, aing lebih pintar cuma ikut. Cuma, aing bagus profesor, aing bagus dokter, aing bagus. Nggak usah diucapkan juga, dalam hatinya ini sudah penyakit. Sudah
penyakit. Orang yang semacam ini Allah susahkan cinta kepada orang tersebut. Jadi kalau ingin seperti mereka para wali-wali Allah, hati mereka bersih, hati mereka suci, gak ada iri, gak ada dengki. Dan mereka para wali-wali Allah itu, apalagi urusan-urusan dunia, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wah, rasa kasusah. Dicopot dunia na mangga, diambil mangga, dipasihkan ya mangga, tidak ada beda. Seperti pendidikannya Rasulullah SAW ketika bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, ketika berjumpa dengan para sahabat-sahabatnya, kaifa asbahtum ya ashabi, bagaimana anda di pagi hari wahai sahabat-sahabatku? Apa jawaban sahabat-sahabatnya? Jawaban sahabat-sahabatnya, ya Rasulullah, dahab wa hajaru mutasawiyan fi qulubihim atau kama qalahum, atau seperti apa yang dikatakan oleh mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata para sahabatnya, ya Rasulullah, emas tahu emas? Non emas. Emas lain emas Anton. Emas yang berharga dengan batu yang tidak ada harga. Batu kerikil itu di hati kami sama. Orang emas di batu kerikil sarua beda. Oh ya beda. Lamun batu kerikil sakarung hari berima yang maling. Jadi beli murah 50.000 sakarung. Tapi lamun emas boro-boro sakarung, sagram bae. Geus kiamat teh, terus nyalakeun Gusti Allah. Ini menandakan hati kotor. Bagaimana mau seperti mereka para wali-wali Allah. Tapi para wali-wali Allah erek emas leungit kabeh saimah ngejor bae. Batu sajen emas sawah. Ini yang di hati mereka. Hati mereka kalau sudah bersih pasti menimbulkan bercahaya. Kalau sudah bercahaya, annan nuru idza dakhala qalbu infatah wan fatah. Oh, cahaya hati, ya cahaya kalau sudah masuk hatinya dan hati itu menandakan hati itu bersih, pasti hatinya akan selalu bergembira. Eueuh kasusah hirup di dunia teh eueuh. Di pikiran teh akhirat. Tandanya apa? Wa ma alamatul ya Rasulullah. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, alamatnya seseorang yang hatinya bersih, yang penuh dengan cahaya itu alamatnya apa? Dan alamat ini semua ada pada para wali-wali Allah. Salah satunya yaitu seseorang yang kita hadir awalnya, Ki Haji Abdul Halim. Dan ini alamat para wali-wali yang lainnya pun seperti ini. Nyawa kuburan kumaha. Apa saja alamatnya ketika hati yang bersih dan penuh dengan cahaya? Yang pertama dikatakan antajafi min dalil ghurur. Tahu tajafi? Tidak terperdaya dengan urusan dunia. Kurang rumah terperdaya dengan dunia. Lain terpenjara sudah lagu-lagu terperdaya. Tahu nggak arti terperdaya? Jadi dunia itu ya, segalanya untuk diri. Kalau tidak ada dunia, seakan-akan tidak ada kehidupan. Yang dipikirkan adalah dunia. Tapi lihat ketika pendidikannya Rasulullah kepada para sahabat-sahabatnya, ini yang dikatakan kalau orang sudah hatinya bersih, dunia itu tidak ada harganya di mata dia. Sampai pernah ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jadi ini tarbiyah Rasulullah kepada para sahabatnya. Ya memang pertama para sahabat Rasulullah ketika mengenal Rasulullah awal-awal ya macam-macam ajnais. Ya, ada yang hatinya kotor, ada yang hatinya macam-macam, ada yang masih senang sama dunia, ada yang sibuk dengan dunia, macam-macam. Ini seorang sahabat dari Badui Arab datang, ya Rasulullah, curi mewek. Kata Rasulullah, kenapa kamu menangis ya Rasulullah? Kurang terbuka uang hiji-hiji dileletin, cina dipelihara dengan harapan udah gede, ya Allah bisa dijual, duitnya bisa ngabangun imah kamu mahal Rasulullah, bisa jadi modal. Subhanallah, kamari lagi ya Rasulullah. Ontak leungit cerik wajar nggak? Manusiawi nggak? Ayo nama ya baheula mah motor, mobil. Jangan ontak itu harganya seharga mobil mahal. Ulah jauh-jauh enak motor mun leungit hareupeun masjid manehna salat ka masjid tunda motor. Kaluar di masjid salat lohor motorna ieu leungit kira-kira kumaha? Terus kok aya motor di masjid deui.
hajatan kumaha si Gusti Allah aing teh ibadah ieu justru nu kieu teh ieu bentuk daripada Allah cinta ka diuji maneh sarua kamari aing nulis sendal mahal pas bubaran mati sendal aing leungit aduh digantikan nu sendal nu harga 20.000 aing beli lumayan yang benar nak ibadah ujian berarti yang mudah-mudahan ya ini tanda Allah cinta kepada kita ieu mah teu malah gegelengan keluar di mana di masjid geus salat zuhur Masya Allah leungit motor gegelengan ya kalau sifat manusiawi boleh tapi lihat ketika Rasulullah mengajarkan dan ini yang dipegang oleh para wali-waliullah tidak terpedaya dengan dunia seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ketika sahabat ini bertanya Rasulullah otak saya leungit culik Rasulullah bilang apa? Wahai sahabatku pernah nggak kamu menangis semacam ini ketika tertinggalnya takbiratul ula ma'alim pernah nggak? Begerewekan culik kawas dia kokosehan ya ini ya pernah nggak? Nangis semacam ini ketika tertinggalnya takbiratul ula ma'al imam bukan ketinggalan jamaah tuh ya jamaah ini takbiratul ula jadi imam Allahu Akbar makmum Allahu Akbar iya maka ketinggalan ya Allah datang kalinya geus rakaat kedua atau geus ruku jadi ketinggal takbiratul ula karena jelas ya barang siapa yang menjaga 40 takbiratul ula ma'al imam 40 hari Allah akan menghilangkan daripada kemunafikan dalam hatinya makanya fadilahnya azim dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Langsung sahabat ini bertanya, takbiratul ula ya Rasulullah. Takbiratul ula jeung onta urang. Teu nya mahalan onta urang, takbiratul ula sabaraha hargana. Nah, sama kalau tadi contoh jangan jauh-jauh. Bawa motor, erek salat zuhur ke masjid, cek tukang dagang, tukang es, ngomong naon? Pak, motornya dikunci loba maling di dia terjadi pas ke masjid balik deh. Benar? Geus tah aya mau salat dia mending salat imam motornya selamat. Jadi mereka ini masih terpedaya dengan dunia. Masya Allah. Tapi kalau hatinya yang sudah ada cahaya dari Allah, hatinya sudah bersih, nggak ada. Jabatan diambil lemah, duit diambil lemah, tenang naon. Itu penting akhirat. Tidak terpedaya dengan dunia. Bagi Rasulullah, harganya takbiratul ula, jeung ontak urang yang mahalan ontak. Apa kata Rasulullah? Jangankan satu ontamu, 2 ontamu, 3 ontamu, bahkan dunia dan seisinya tidak ada harga yang dibandingkan takbiratul ula ma'al imam. Allahu Akbar, imam makmum langsung Allahu Akbar, langsung untuk membuat erek ruku ya, ruku atau misalkan geus nyaho imamnya sudah panjang tuh maca Yasin, maca Al-Baqarah, terus lain pada uang mereka, terus setengah jalan tarik takbir, Masya Allah. Karena lihat Rasulullah ketika mengajarkan kepada sahabat-sahabat, ini yang menjadikan yang dipegang oleh para wali-waliullah, yang mereka hatinya bersih dengan tanda ini. Yang kedua apa tandanya ketika hati itu sudah bersih? Ingat, kalau di hati kita masih terpedaya dengan urusan dunia, hati kita masih kurang dari cahaya dan hati kita berarti masih kotor, masih kotor. Karena dari Allah, cinta dunia dengan cinta akhirat ini bertolak belakang. Kalau hatinya masih membawa cinta kepada dunia, ini bahaya. Tidak akan bisa dia akan mendapatkan cahaya dan cinta kepada akhirat. Bertolak belakang. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Cinta dunia dengan cinta akhirat itu bertolak belakang seperti istri pertama dengan istri kedua. Mual bisa dihijiki. Jarang-jarang bisa dihijiki, dia pasti parasnya. Ini semua seperti minyak dan air. Repot. Ini Sayyidina Ali sendiri yang mengatakan. Seperti istri satu dan istri dua. Ada yang istrinya dua di sini? Ustaz Fauzan? Oh masih. Ternyata ya ini. Belum dia sih karena keluarga besar istri nanti dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua apa? Yang kedua tanda orang yang hatinya bersih al-inabah ila daril khulud. Cenderung kepada urusan akhirat. Kalau ingin tahu hati kita bersih, dia cepat-cepat kalau udah urusan akhirat nomor 1. Pengajian datang. Sholat cepat. Adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau hatinya bersih,
hatinya penuh dengan cahaya yang ada pada para wali-wali Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gagian ke masjid. Gagian ke masjid untuk engkang-engkang omong-odok. Wah, guys. Sampai pernah ada satu imam. Dia imam, dia makmum, dia yang ada, dia yang komat. Borongan jika nama gaji. Disaki-aki, ya biasa disaki-aki mah ada rajin ke masjidnya. Ya guys, subhanallah, anjeunna teh naon Pak? Anjeunna teh gemes ke kampung nanti. Ieu kabeh muslimin, KTP-nya Islam. Tapi aneh mun salat lohor ya, teu datang kan aing sorangan. Asal kitu. Maghrib aya 2 kan, Isya di luar, komo subuh urang terang. Jadi subuh duhur asal geus sorangan enak banget. Dia bikin apa? Bikin apa namanya? Suatu terobosan buat menyadarkan masyarakat yang status KTP-nya Islam, biar tahu, paham bahwasanya al-inabah ila daril khulud itu tanda daripada orang-orang yang hatinya bersih dan suci dan penuh dengan cahaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya kita kalau ingin tahu hati bersih, kumaha hati dengan akhirat, ke ibadah-ibadah senang, lamun teu senang berarti nya kudu disucikan hatena, kudu dibersihkan. Nah, mereka wali-wali Allah seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai dia bikin terobosan baru, langsung jam 10 isuk manehna ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam 10 di kampung na eta. Nu kubuna di kantor keur nulis teu. Jadi sadar. Pamong desa alieun kabeh. Datang Pak Kubu jam seberapa? Oke, aya 4. Oh, eta nu nyangkul di mana? Di sawah eureun nyangkul. Ibu-ibu kan nonton gosip TV. Wah, bener ieu. Si Joko ieu, I Joko ieu. Bener adan wayah kieu jam 10 kumaha judulna. Wah, segala pakai spikun. Oh, ya guys. Eta subhanallah urugna nya pamong desa mah polsek mah rata kabeh ka masjid. Udah Islam kabeh. Jam 10. Eta panghareupna kapolsekna, bapak puguhna dan tampilna geus panghareupna udah pangdagan. Eta nu aran si Joko aki-aki di petak ku Joko, sieureun gerakeun aing. Di jam 10 kene masyarakat anu mau cangkul, anu mau remote. Ayo pakai rok sakieu tapi kudungan sok aneh nya betis ka mana-mana, anu sok aneh. Betis ka mana-mana eta aburan. Tapi kudu ditutup, hulu mah ditutup ya Allah. Aing mah aneh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sok aya loba. Aku pernah ningali cai itu yang mendingin buka hulu daripada betis mah lebih nafsu ha. Ibu, Eti, biasa si Eti sok itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lain Eti-nya di mana? Ayah Eti ayah. Alam pasaran Eti kokong juju. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai akhirnya menjelaskan kabeh ditepak ku gumul teh. Orang mana Joko? Terus gue hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Terus sampai la ilaha illallah. Ya geus ngocok geus ganti bae anak aing masih ngora ieu tukang adan. Pas ngalieu, gumul geus melotot bae. Wah. Kapolsekna geus melotot bae. Adan mah geus melotot teh nya ieu ngresahkeun masyarakat sebagai gempa kumaha. Jam 10 adzan coba edan deui jelema. Sia macam kumana edan coba Ki Joko. Peling itu kok jam 10. Jam 10 sia adzan. Mana edan? Aku mah sadar teu. Eling teu. Coba Joko dak punten Pak Kubu, punten pada Namir, punten Pak Kapolsek, punten semuanya. Demi Allah yang edan saya, ente semuanya edan. Saya nggak edan, saya tahu ini jam 10. Justru kalian edan, giliran aing adzan jam 12 udah. Giliran jam 10 datang, saya edan. Ayo. Terus tuh. Terus dah. Saya edan, sudah marah aneh. Makanya ya Allah, ya, kalau kita ingin tahu hati kita bercahaya atau tidak, hati kita bersih atau tidak, orang yang hatinya bersih pasti dia lebih cenderung urusan kepada urusan akhirat. Ini para wali-wali Allah ya seperti ini. Dunia
bahaya, dan semua kembalinya permasalahan rusaknya hati daripada cinta dunia, makanya ditinggal. Mau saya punya. Ya dunia hanya cuma numpang lewat, maka yang untuk ahli hakikatnya adalah ibadah. Yang terakhir apa? Yang menandakan seseorang ini hatinya penuh dengan cahaya dan bersih, isti'dad di yaumil rahil. Isti'dad, persiapan untuk menuju alam akhirat. Isti'dad, siap-siap setiap waktu, anytime. Cek bahasa Inggris namanya. Anytime, setiap waktu siap untuk dipanggil sama Gusti Allah. Umat orang siap aja. Acara daerah siap. Orang kalau mau berangkat ke luar negeri persiapannya harus apa? Penuh. Harus segala macam, paspor segala macam, iya. Omodei naik mangkat ke akhirat. Ya kudu siap. Harus siap. Mereka orang-orang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah, para wali Allah. Kenapa mereka bisa cinta sama Allah? Ya karena mereka udah siap. Kalau persiapannya dia sudah siap, setiap waktu, siap kapanpun Israel menjemputnya, dia akan selalu melakukan ibadah kepada Gusti Allah, dan dia akan selalu menjaga kemaksiatan, dan dia akan selalu menjaga daripada urusan-urusan orang lain. Islah yang menyakiti, hutang loba di setiap tahun kumaha bayar hutang kan. Ayo loba hutang kan deh. Ya, loba hutang kok. Kalau ibu siap sama mati, kurangi hutangnya. Ya, jangan seakan-akan hidup itu ya banyak angan-angan. Hidup selamanya di dunia. Hidup di dunia ini cuma numpang lewat pun di dunia kan ada dari kau abirus sabil, dan jelas kehidupan hakikat yang kita hakikatnya adalah kehidupan akhirat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Maut dulu dari tidak ada menjadi kehidupan yang selama-lamanya. Hakikat kehidupan adalah hayat di akhirat. Abadal abidin, surga atau neraka. Innama khuliqtum lil baqa walil abad walakinnakum tadkhulu minad dari ila dar. Katanya Syekh Imam Umar bin Abdul Aziz, kalian ini diciptakan oleh Allah untuk hidup kekal dan untuk hidup abadi. Akan tetapi keabadian dan kekal tersebut setelah melewati perpindahan daripada satu alam ke alam yang lain. Oleh karena itu, kalau kita ingin tahu hati kita bersih atau kotor, hati kita penuh dengan cahaya ilahi, cahayanya Sayyidina Muhammad SAW, seperti mereka para solehin, seperti mereka aulia-aulia Allah, dia akan mempersiapkan daripada yang tiga tersebut. Yang pertama antajafi, ya bidalil ulur daripada muka bumi ini di dunia, dia itu tidak terpedaya dengan urusan dunia. Dan yang kedua yaitu dengan apa? Al-inabah. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cenderung dengan amalan-amalan akhirat. Dan yang ketiga, dia selalu mempersiapkan dirinya kapanpun, anytime, setiap waktu, setiap saat Israel menjemputnya, dia sudah siap dengan amalan-amalan dan penuh cinta dalam hatinya kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah yang dilakukan oleh para wali-wali Allah. Inilah yang dilaksanakan oleh para aulia-aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana caranya untuk membersihkan dan mendapatkan cahaya daripada cahaya mata, cahaya hati tersebut? Ya kita harus perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan jangan lupa setiap amalan yang kita lakukan, kita niatkan amal baik, kita niatkan harus didasari dengan apa? Untuk membersihkan hati. Apapun. Ibu-ibu misalkan kaladiran salaki ya, kudu diniatkan, didasari dengan kaladiran salaki teh niatkan dengan membersihkan hati. Saya datang ke sini, kudu ulah teh niatkan dengan membersihkan hati urang. Ulah niatkan yang menang amplop ya. Oh, memang diundang nih. Insyaallah jaga naon nih? Jaga tara. Masya Allah jaga sara ya, kalau amplopnya 7 juta ya wah. Ulah diniatkan naon? Diniatkan kanggo membersihkan hati. Karena ketika udah niat karena umat Nabi Muhammad mempunyai power dalam niat, insya Allah akan jadi cahaya. Dan insya Allah 3 alamat cahaya yang bercahaya hati tersebut akan kita lalui dengan mudah. Amin ya robbal alamin. Tidak
keluar dari tempat ini kecuali kita sudah mempunyai ikatan yang dalam dengan para wali-wali Allah, dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak keluar dari tempat ini kecuali Allah sudah angkat derajat kita. Mudah-mudahan tidak keluar dari tempat ini kita sudah semangat lagi dari amalan-amalan daripada amalan saleh untuk membersihkan hati kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rahman irhamna ya Mu'in 'inna ya Mughith aghithna Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fil khairat wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asab. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ala man wa salafuna salihun wa ala man wa habibna wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.